pengembangan rencana sekolah Filia Sophia yang dilaksanakan melalui in-house training dengan topik differentiated. Masalah pembelajaran yang diselesaikan adalah kurangnya motivasi peserta didik dalam pembelajaran karena guru masih menyeragamkan pembelajaran. Solusi yang melaksanakan in-house training selama 2 hari untuk guru dan karyawan SD Filia Sophia. Tujuan dan keberhasilan indikator diharapkan melalui in-house training ini peserta didik semakin antusias mengikuti pembelajaran kelas daring. Langkah-langkah yang dilaksanakan, yang pertama mempersiapkan kegiatan ini melalui sosialisasi in-house training dengan panitia secara daring bahkan juga dengan narasumber. In-house training dilaksanakan selama 2 hari. Di hari pertama, materi oleh narasumber oleh Bapak Doni Panggabean. Ambil dalam bahasa Inggrisnya dari Tomlinson, ya. Tomlinson describe differentiated instruction as factoring students' individual learning styles and levels of readiness first before designing a lesson plan. Ya, jadi artinya Tomlinson ini menggambarkan pembelajaran berdiferensiasi itu, yaitu sebagai mencari tahu gaya belajar individu siswa dan tingkat kesiapan terlebih dahulu sebelum merancang rencana pembelajaran. Kemudian di hari kedua, melaksanakan diskusi dengan guru dan staf dan mendesain langsung pembelajaran kelas 3 matematika dan memetakan terlebih dahulu kondisi anak-anak di kelas 3 yang bersangkutan. Ditunjukkan. Ini gambaran umumnya aja dulu untuk kegiatannya. Nanti di RPP secara rinci baru menjelaskan semua. Waktu juga gitu. Nah, lebih bagus anak itu mengidentifikasi yang berbeda dari misalnya ini. Jajar gencang kan nggak punya simetri lipat tuh, gitu. Jadi itu juga diidentifikasi gitu. Jangan yang hanya yang mempunyai simetri lipat gitu. Supaya nanti nggak kebingungan mereka apa yang membedakan yang simetri lipat dan tidak simetri lipat. Kedua, differentiated ini memang nggak harus juga, yang saya baca juga, saya sedang pelajari juga ini mendalami, tidak harus juga memang itu kalau di dalam asesmennya itu harus berbeda, tidak harus. Tapi bagaimana di dalam prosesnya itu kita cover 3 kebutuhan itu tadi. Nah, kalau saran saya pribadi, kasih aja perintah 1, tapi nanti di dalam penilaian kan ibu gurunya kan bisa lihat, oh ternyata anak ini, oh ternyata anak seperti ini, oh ternyata anak seperti ini gitu. Tergantung kepada sebenarnya kalau kita lihat ke keterampilannya, rubriknya ya, sebenarnya nanti kita mau lihat ya gitu. Kamu perhatikan. Nah, perhatikan ini perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan tadi kan kupu-kupu merentangkan sayapnya, Nak. Kalau dia melipat jadi bersatu, terhimpit, Bu. Jadi hanya kelihatan satu. Nah, sekarang kamu perhatikan yang di bawah. Nah, ternyata bagian kanan dan kiri kupu-kupu itu gimana, Nak? Kenapa dia bisa terhimpit? Karena dia mengentapkan sayapnya, Bu. Mengentapkan sayapnya. Kenapa hanya satu sayap yang terlihat, Nak? Karena ketika dia melipat sayapnya, kenapa hanya satu sayap yang terlihat? Kenapa nampak sayap yang lagi? Karena sama bentuk dan sama warna, Bu. Sama bentuknya. Karena warna dan bentuknya sama, Bu. Jadi ketika dia terbang dan melepaskan sayapnya terbentuklah seperti satu. Bagian kiri kupu-kupu ini sama dengan bagian kanannya. Ada yang bilang sama, Bu. Jadi sama ya, Nak, sama bagian kiri dan kanannya. Nah, jika kupu-kupu merapatkan sayapnya, kedua sayap itu akan terhimpit. Jadi melipat dia begitu, yang terlihat hanya satu. Nah, sekarang ada garis putus-putus Ibu buat. Itu tandanya yang kiri dan yang kanan itu sama ya, Nak. Nah, maka kalau yang kiri dan yang kanan itu sama, kita bisa sebut kupu-kupu ini adalah benda yang memiliki simetri. Ini, nah seperti Ibu ini. Ada 2 ya. Nah,
Setelah mengikuti in-house training selama 2 hari, saya sebagai guru semakin diperlengkapi untuk mempersiapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak-anak di kelas saya. Materi differentiated learning ini memang suatu hal yang sangat diperlukan oleh guru-guru karena perbedaan anak-anak didik kita, perbedaan kebutuhan mereka. Nah, saya sendiri sebagai guru setelah diperlengkapi semakin cakap membuat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Saya juga mengamati anak-anak di kelas saya, mereka semakin happy dalam mengikuti pembelajaran karena apa yang menjadi kebutuhan mereka bisa tercapai. Seperti itu. Terima kasih. Melalui in-house training yang telah diadakan selama 2 hari ini, itu sangat memperlengkapi saya sebagai guru dalam mengajar dan mempersiapkan materi untuk anak-anak. Dengan materi differentiated learning yang telah disampaikan, saya semakin bersemangat dalam mempersiapkan apa yang akan saya ajarkan, dan juga anak-anak juga semakin bersemangat karena dengan materi-materi yang dipersiapkan lebih menarik, lebih bervariasi untuk mencapai setiap kebutuhan anak-anak yang berbeda. Sangat menolong bagi kami guru-guru setelah mendengarkan juga materi yang telah disampaikan. Terima kasih. Pendidikan Indonesia maju, Indonesia maju. Mari terus bersama meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Salam sehat.